Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah sampai pada tema yang ke-6. Nah, silahkan dibuka bukunya LKS kalian, nanti sambil disimak di LKS kalian halaman yang pertama, halaman 7, yaitu tema 6 pada subtema 1 pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan. Di sini ada materinya, yaitu sumber energi. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, silahkan perhatikan. Saya perkecil dulu. Nah, di sini ada gambar matahari dan ada gambar sungai. Yang di sini ada apa kira-kira ini? Sudah tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Di sini ada sebuah kincir yang digerakkan air. Dan di sini ada turbin dan di sini ada dinamonya. Ini kira-kira untuk apa? Nah, ini adalah sejenis pembangkit listrik. Nanti di belakang kita jelaskan. Nah, apakah yang disebut dengan energi, anak-anak? Jadi nanti di keterangannya ada energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah usaha, sebuah kegiatan, kita harus mempunyai energi atau kemampuan. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada gambar seorang yang sedang berolahraga. Nah, sekarang kita amati, ini gambarnya. Sekarang kita baca penjelasannya. Saat mengikuti kegiatan jasmani, kegiatan olahraga ya, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Dari sini kita dapat menggarisbawahi atau dapat menyimpulkan bahwa tubuh Siti itu lemas dan pucat karena belum makan atau belum sarapan. Berarti energi itu mempengaruhi kegiatan kita. Kenapa makanan itu bisa menghasilkan energi? Kenapa Siti belum sarapan kok badannya lemas? Nah, karena sumber energi dari tubuh kita. Jadi badan kita itu anak-anak, badan kita itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga. Nah, asal dari tenaga yang dari tubuh kita itu berasal dari mana? Jadi tenaga kita dalam tubuh kita itu memerlukan energi yang berasal dari sumber makanan. Jadi kalau kita tidak makan dan tidak minum, badan kita akan terasa lemas dan kita tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring sementara Pak guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Jadi tanpa makanan tubuh kita tidak akan bertenaga. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini adalah seperti yang ada di LKS kalian halaman 7, matahari sebagai sumber energi terbesar.
Terbesar di mana? Terbesar di bumi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Jadi sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi, itu disebut dengan sumber energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sebagai sumber energi. Kenapa tumbuhan dan hewan itu sebagai sumber energi? Dijelaskan tadi bahwa tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan, sedangkan kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya itu membutuhkan energi dari matahari. Contoh pada pohon ini, perhatikan, matahari itu dibutuhkan sekali oleh tumbuhan. Karena apa? Di dalam tumbuhan itu ada yang namanya proses fotosintesis. Nah, nanti insya Allah di materi yang di bawah itu insya Allah ada. Jadi fotosintesis itu adalah proses tumbuhan menghasilkan makanan. Itu namanya fotosintesis. Di sini ada tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, kita lanjutkan. Ini, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Jadi fotosintesis tadi adalah proses tumbuhan menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi oksigen itu berasal dari tumbuhan. Sekarang kita amati, kenapa pada waktu siang hari, pada waktu panas itu kalau kita berteduh, nah awake ngiyup ning ngisor wit, kita berteduh di bawah pohon yang rindang, kenapa kok rasanya sejuk? Beda dengan kita di dalam rumah, itu kan sama-sama di tempat yang teduh. Kenapa kok beda? Karena di bawah pohon atau di sekeliling pohon itu banyak terdapat oksigen, maka di situ cuacanya atau hawanya itu beda. Hawanya terasa sejuk. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya,
terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi yang terbesar itu adalah di Bali. Jadi tadi dijelaskan bahwa matahari adalah sebagai sumber terbesar yang ada di bumi. Nah, itu ya, itu penjelasannya. Langsung saja kita lanjutkan. Ini tidak usah dikerjakan. Langsung saja kita pada pembelajaran yang kedua. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepada kita karena adanya energi matahari. Nah, sekarang kalian buka di LKS kalian, itu ada pola irama. Nah, kalau di materi yang saya jelaskan ini hampir sama, akan tetapi di sini tidak jelaskan tentang pola irama. Nah, silakan diperhatikan di buku kalian halaman 8. Disimak ya. Sekali menyimak video ini silahkan diperhatikan di halaman 8 bahwa di situ ada pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bumi. Dalam menyanyikan sebuah lagu itu ada yang disebut dengan pola irama. Pola irama atau panjang pendeknya bumi dapat dihitung dengan ketukan atau berdasarkan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama ditandai dengan pola irama berjalan menurut birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Di situ sebagai contohnya biramanya adalah 4/4. Nah, kalau di lagu yang ada di buku ini silahkan diperhatikan, itu biramanya adalah di sini. Oh, tidak ada ternyata. Biramanya tidak ada. 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Perhatikan penulisan pola irama di bawah ini. Perhatikan di situ yang nomor 1 itu ada dinyanyikan sepanjang 2 ketukan. Yang nomor 2 dinyanyikan sepanjang 3 ketukan. Yang berikutnya adalah 4 ditandai dengan angka 3 dan ditambah dengan angka 1. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Pada materi kali ini adalah tentang untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas. Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Kaca pembesar atau loop ya anak-anak. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar itu dengan di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca besar dan mengarahkan kumpulan itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas, butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Nah, ini membuktikan bahwa matahari itu apa itu namanya? Sebagai sumber energi.
energi. Ya, di sini ada gambar kegiatan memasak dan kita dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang yang sedang memasak, kita yang sedang berpakaian, kita bergerak itu membutuhkan energi. Nah, dari kegiatan ini anak-anak, karena di sini adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan energi, kita dapat menggabungkan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang energi, itu kita hubungkan dengan pembelajaran matematika. Hubungannya apa? Di situ kalau bahasa Indonesia orang masak dan berpakaian itu pasti membutuhkan energi. Dan kita menghubungkan dengan pembelajaran matematika. Apa hubungannya? Yaitu dengan lama kegiatan. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Nah, untuk pada tema yang ke-6 ini kita bahas yang mudah dulu. Jadi ada kegiatan yang lama dan kegiatan yang singkat. Nah, sekarang perhatikan dari gambar ini antara nomor satu ada satu yang pertama, perhatikan ada satu yang pertama dan yang kedua ini kira-kira lebih mana lebih cepat mana, lebih lama yang depan atau yang belakang? Pasti lebih lama yang di depan. Apa itu kegiatannya? Adalah memasak dan kita berpakaian itu lebih cepat yang memasak, berpakaian. Yang kedua ini minum air dengan mandi. Ini yang lebih cepat yang minum, mandinya lebih lama. Minum dan cuci baju lebih cepat, minum cuci baju lebih lama. Tidur dengan gosok gigi lebih lama tidur dan lebih cepat gosok gigi. Nomor 5, makan dengan menyisir rambut lebih cepat mana? Lebih cepat menyisir rambut dan makannya itu lebih lama. Kalian sudah membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat. Itu adalah contoh yang lebih mudah, contoh mudah dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada pembelajaran yang kedua. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Nah, karena kemarin Siti itu merasa badannya lemas karena belum sarapan. Hari ini Siti sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini Siti akan melakukan senam bersama Siti, bersama teman-temannya. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan itu usahakan kita sarapan terlebih dahulu. Gunanya apa? Supaya tubuh kita itu menjadi bertenaga, lebih menjadi kuat. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti silakan disimak sendiri. Ini pembelajarannya BJOK. Nanti disampaikan pada waktu jadwal olahraga, ya. Ayo susun huruf-huruf berikut. Mereka pun membuat kalimat. Nah, ini huruf-huruf ini akan dibentuk menjadi sebuah kalimat yang di sini yang berhubungan dengan energi. Contoh, itu yang pertama, perhatikan. Kira-kira apa? Di sini ada
Jawabannya adalah matahari. Kalau ini yang kedua, apa yang kedua? Genre, apa itu? Kalau disusun apa? Kalau disusun apa yang pertama? Nah, nanti tidak usah dikerjakan, ini cukup dipelajari sendiri saja. Cukup pelajari saja. Itu yang pertama. Yang kedua CJAAHA, apa? Yang ketiga FTONOSTISE. Nah, untuk yang keempat dan yang kelima nanti silahkan dipelajari sendiri, tidak usah dikerjakan. Terus kita lanjutkan. Siti dan teman-temannya telah menyusun kata membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air itu juga sebagai sumber energi. Jadi air itu adalah sebagai sumber energi. Ketika diminum, maka air memberi energi tubuh kita, ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Jadi kita dalam satu hari itu paling tidak memerlukan air sebanyak 3 liter dalam satu hari. Dibiasakan, kalau yang belum terbiasa minum air dibiasakan ya, karena apa? Air putih itu sangat bagus untuk kesehatan daripada kita minum minuman yang berpengawet ya. Itu kan biasanya kalian itu suka minuman yang manis, ada minuman teh kotak dan sebagainya, teh kemasan, itu sebenarnya itu kurang bagus untuk kesehatan. Jadi yang bagus adalah minuman air putih. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu kita wajib menghemat air di rumah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mematikan air sesudah digunakan. Jadi cara menghemat air ini, untuk yang menghemat air ini adalah pembelajarannya adalah PKN. Bagaimana cara kita bersyukur bahwa kita itu mempunyai air? Bersyukur kita bagaimana? Yaitu dengan cara menghemat. Menghematnya itu dengan cara apa? Yaitu mematikan keran air sudah digunakan. Jangan dibiarkan saja, jangan dihamburkan. Walaupun airnya itu di rumah banyak, walau di rumah saya itu airnya banyak, terus setiap hari tidak pernah kekeringan, tidak boleh. Walaupun air di rumah kita itu banyak, kita harus bersyukur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memanfaatkan air dengan baik, tidak menghambur-hamburkan, mematikan keran air sesudah digunakan. Terus jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Maksudnya apa? Yaitu misalkan musim hari ini kan musim hujan. Apakah kita perlu menyiram halaman? Tidak. Itulah yang disebut dengan menghamburkan air. Kan cuacanya kan masih hujan, berarti depan rumah itu kan masih basah lah. Kondisi basah itu maka kita tidak usah menyiram halaman. Kalau kita menyiram halaman, berarti yang kita lakukan itu adalah menghamburkan airnya tidak bermanfaat. Terus kalau minum air matang harus dihabiskan. Jadi
menggunakan air itu seperlunya. Nanti misalkan kalian ambil air 1 gelas, kalau minum setengah, nah itu dibuang. Nah itu tidak boleh. Itu ya, minum air matang yang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah untuk menghemat energi. Jadi kalau kita misalkan mencuci piring, mencuci baju, itu gunakan seperlunya saja. Manfaatnya apa? Kalau kita mencuci piring, mencuci baju seperlunya saja, deterjennya, bajunya itu akan mengurangi penggunaan air. Nanti kalau kalian mencuci baju sedikit, deterjennya banyak. Nah, berarti nanti waktu membilas banyak menggunakan air. Itu namanya boros. Tidak boleh ya, itu boros. Nah, itu beberapa cara yang kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, sekarang perhatikan. Nah, untuk perhatikan, tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, dari sini kita lihat yang menghemat itu yang mana? Ini meminum air seperlunya, berarti menghemat air. Terus yang kedua, ini mematikan keran. Mematikan keran ini berarti adalah menghemat air. Terus yang berikutnya ini menghemat atau menghamburkan. Nah, untuk gambarnya yang rambutnya keriting, nah ini adalah menghamburkan air, boros air. Ini membuang air berarti boros. Terus perhatikan, sikat gigi. Ini boros apa menghamburkan? Ini adalah perilaku boros. Kenapa? Dilihat, kalian perhatikan. Bak air yang ada di depan orang yang sedang gosok gigi ini itu sudah penuh. Bak airnya sudah penuh. Mengapa tidak dimatikan? Berarti itu adalah boros. Untuk yang terakhir, gambar apa ini? Yang terakhir adalah gambar orang yang sedang menyirami bunga. Ini adalah perilaku yang baik, bisa dikatakan sebagai menghemat air. Gunanya apa? Untuk menyirami dan menyirami tumbuhan bunga. Tujuannya bunga ini menjadi lebih segar dan bunga ini tetap tumbuh banyak ya, menjadi indah di taman. Mungkin itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi intinya manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari adalah membutuhkan energi, dan ada beberapa cara tadi untuk menghemat air. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.